Beberapa tahun terakhir, dunia dikejutkan dengan kemajuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. AI kini bisa melakukan hal-hal yang dulunya hanya bisa dilakukan manusia. Dari menulis artikel, membuat desain, mengemudi mobil, sampai melayani pelanggan lewat chatbot. Pertanyaannya, apakah semua ini berarti manusia sebentar lagi tidak dibutuhkan? Apakah AI benar-benar akan menggantikan pekerjaan kita? Atau sebenarnya justru akan membuka peluang baru? Pertama, mari kita lihat kenyataan. Sudah ada beberapa pekerjaan yang secara perlahan memang digantikan AI. Di supermarket kita mulai melihat kasir otomatis. Di perusahaan, chatbot berbasis AI melayani ribuan pelanggan tanpa henti siang dan malam. Di dunia penerjemahan, mesin seperti Google Translate atau DeepL bisa menerjemahkan teks panjang hanya dalam hitungan detik. Bahkan di bidang kreatif, AI sudah bisa membuat gambar, video, musik, bahkan naskah film. Dulu pekerjaan-pekerjaan ini hanya bisa dilakukan oleh manusia. Sekarang AI melakukannya lebih cepat, lebih murah, dan kadang lebih akurat. Menurut laporan World Economic Forum, diperkirakan ada sekitar 85 juta pekerjaan yang berisiko hilang akibat otomasi dan AI pada tahun 2025. Angka yang cukup menakutkan, bukan? Tapi, jangan buru-buru panik. Tidak semua pekerjaan bisa digantikan oleh mesin atau algoritma. AI memang pintar dalam memproses data, tetapi ada hal-hal yang masih sangat sulit ditiru. Empati, intuisi, kreativitas yang lahir dari pengalaman hidup manusia. Profesi seperti psikolog, guru, dokter, seniman, bahkan pemimpin perusahaan masih sangat bergantung pada kemampuan manusia untuk berinteraksi secara emosional, mengambil keputusan yang kompleks, dan memahami konteks budaya. Misalnya, AI bisa memberikan diagnosis medis berdasarkan data, tetapi membicarakan penyakit serius dengan pasien, memberikan dukungan emosional, dan memahami kondisi unik seseorang, itu masih peran manusia. Begitu juga di seni, AI bisa membuat gambar indah, tetapi emosi dan cerita di balik sebuah karya seni, hanya manusia yang bisa memberikannya. Fakta menariknya adalah AI tidak hanya menggantikan pekerjaan, tapi juga menciptakan pekerjaan baru. Mungkin 10 tahun lalu kita tidak pernah mendengar istilah prompt engineer, AI ethicist, atau data trainer. Sekarang profesi-profesi ini mulai bermunculan dan bahkan sangat dicari. Jadi bukan sekadar kehilangan pekerjaan, melainkan transformasi besar-besaran di dunia kerja. Teknologi memang selalu begitu. Dulu, revolusi industri menggantikan tenaga kuda dengan mesin uap. Banyak pekerjaan hilang, tapi banyak juga pekerjaan baru lahir. Hari ini kita menghadapi revolusi baru, revolusi AI. Dan mereka yang mampu beradaptasi, belajar keterampilan baru, dan menggunakan AI sebagai alat bantu, akan punya lebih banyak peluang daripada ancaman. Jadi, apakah kita harus takut? Jawabannya, tidak perlu. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau smartphone. Awalnya banyak yang takut, tetapi akhirnya alat itu membuat pekerjaan kita lebih mudah dan membuka lapangan kerja baru. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakannya. Jika kita diam dan tidak mau belajar hal baru,
tentu kita akan tertinggal. Tapi kalau kita mau beradaptasi, AI justru bisa menjadi partner terbaik untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas kita. Jadi, apakah AI akan menggantikan pekerjaan manusia? Jawabannya, ya, sebagian pekerjaan memang akan hilang. Tapi pada saat yang sama, banyak pekerjaan baru akan muncul. AI tidak akan sepenuhnya menggantikan manusia. AI justru akan bekerja bersama manusia. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap untuk beradaptasi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Profesi apa menurutmu yang paling aman dari AI? Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus membahas perkembangan teknologi dan masa depan dunia kerja bersama.